Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara kekayaan, maka banyak jalan untuk kita bisa memperoleh kekayaan tersebut. Namun, bagaimanakah jalan-jalan kita memperoleh kekayaan menurut Allah Subhanahu wa taala yang telah dicantumkan dalam Al-Qur'an? Yang pertama yaitu adalah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya setiap kita sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah terukur, semuanya sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Selama kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih hidup, maka di situ berarti masih ada jatah rezeki untuk diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-6 bahwa dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang telah memberinya rezeki. Dan bahkan Allah juga mengetahui di mana letak rezeki itu berada. Setiap kita tentu dibutuhkan ikhtiar untuk menjemput rezekinya tersebut. Namun yang belum dipahami adalah bahwasanya ketika kita sudah lahir ke dunia ini, semuanya masing-masing sudah mendapatkan jatah rezeki masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jatah rezeki ini sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita berada di dalam kandungan ibu, yaitu pada usia 4 bulan. Yang kedua yaitu adalah rezeki karena usaha. Setiap kita sudah mendapatkan jatah rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun setiap kita juga akan mendapatkan sesuatu dari apa yang sudah kita usahakan. Jika kita bekerja keras, jika kita bekerja jauh lebih lama, tentu berbeda daripada orang yang hanya sekedar duduk diam dan bermalas-malasan. Karena kalau tidak ada bedanya, lalu untuk apa Allah perintahkan kita untuk bergerak? Lalu untuk apa Allah perintahkan kita untuk bekerja dan berusaha? Agar ada perbedaan tadi, yaitu bahwasanya setiap kita akan mendapatkan rezeki sesuai dengan apa yang kita usahakan. Sebagaimana Allah telah tuliskan dalam surat An-Najm ayat 39. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang mereka usahakan. Jadi selain dari apa yang mereka usahakan, itu tidak akan mereka dapatkan. Untuk itulah kawan-kawan, bergerak dan berusahalah dengan baik, sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan, agar apa yang kita peroleh itu bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Kemudian yang ketiga, jalan rezeki karena menikah. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang luar biasa. Memberikan sarana atau wasilah yang luar biasa. Bagi kita yang masih sendirian, bagi kita yang takut menikah lantaran kita merasa belum mapan, Allah sudah jaminkan, Allah sudah janjikan bahwasanya ketika seseorang itu menikah, maka akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak berkawin ataupun menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan juga perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah yang akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Kalimat ini cukup menarik. Jika mereka miskin, maka Allah lah yang akan memampukannya. Artinya Allah berikan jaminan bagi siapa saja yang ingin menikah, maka setiap pernikahan itu akan menghasilkan rezeki. Yang tentu saja nikahnya ini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan saja karena nafsu, tetapi nikah betul-betul karena ingin ibadah, nikah karena betul-betul ingin jauh lebih mendekatkan diri kepada Allah
dan menyempurnakan agamanya. Banyak kisah terkait dengan hal ini. Ada seseorang yang ketika mereka belum menikah hanya mendapatkan gaji 125.000 per minggu. Tetapi ketika mereka sudah menikah, maka Allah berikan gaji yang jauh lebih daripada itu. Bahkan saya punya seorang kawan yang sebelum menikah hanya mendapatkan 150.000 per bulan. Setelah menikah, alhamdulillah mereka kemudian mendapatkan gaji yang jauh lebih besar dari itu. Ketika mereka punya anak, kehidupan mereka jauh lebih baik lagi. Artinya apa yang Allah janjikan ini betul-betul Allah wujudkan. Sehingga kawan-kawan yang masih sendirian, silahkan. Jangan takut untuk mengambil keputusan untuk menikah. Jalan rezeki yang keempat, yaitu adalah rezeki karena anak. Setiap orang yang menikah tentu sangat menginginkan kelahiran anak. Namun ada beberapa orang yang takut memiliki anak lantaran kondisinya belum baik, lantaran ekonominya belum stabil dan belum mapan. Sehingga ketika mau mengambil posisi punya anak, mau memplanningkan mereka punya anak, mereka masih merasa takut. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki dari setiap anak yang lahir ke dunia ini. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Jadi janganlah membunuh anak, atau janganlah kamu takut untuk punya anak karena kamu takut miskin. Karena kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Rezeki setiap anak itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang tuanya, dan bisa juga rezeki anak kita bisa melalui tetangga kita dan juga melalui orang lain. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Jawa sering ada orang bilang bahwasanya banyak anak, banyak rezeki. Karena memang bisa jadi seperti itu. Ketika mereka punya banyak anak, ternyata Allah juga berikan banyak rezeki. Kemudian yang kelima, yaitu rezeki karena istighfar. Berapa banyak orang-orang yang punya banyak dosa, sehingga inilah menghalangi datangnya rezeki kepada diri kita. Untuk itulah kemudian kita beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirimkan kepadamu hujan yang sangat lebat dan membanyakkan harta dan membanyakkan anak-anak, dan juga mengadakan untukmu kebun-kebun yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak manfaat dari istighfar, karena ini bisa membuka perisai rezeki. Ini bisa membuka tutup rezeki yang selama ini menutupi rezeki kita. Bisa membuka sumbatan-sumbatan rezeki yang selama ini rezeki kita dirasa sulit dan juga seret. Maka perbanyaklah istighfar. Insya Allah, Allah akan hadirkan hujan yang sangat lebat. Allah akan datangkan rezeki yang sangat besar untuk diri kita. Yang keenam, yaitu rezeki karena bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, itu berarti kita memanfaatkan apa yang telah Allah berikan, sehingga sebagai bentuk balasannya, kita akan diberikan rezeki yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai wasilah yang gampang untuk melipat gandakan rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Yaitu cukup kita bersyukur saja, kita syukuri apa yang telah kita dapatkan, kita manfaatkan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah rezekinya.
Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur maka kami pasti akan tambah nikmat kepadamu. Namun sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kebalikan daripada syukur. Ketika kita tidak mau bersyukur kepada Allah, maka azabnya Allah yang akan kita terima. Makanya banyak orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang sudah mereka terima, justru akan semakin membuat kehidupan mereka makin sulit. Yang ketujuh, yaitu rezeki karena sedekah. Sedekah bukan mengurangi harta kita, justru dengan bersedekah akan menambahkan rezeki kita. Dan Allah akan membalas berkali-kali lipat dari harta yang telah kita keluarkan. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-Baqarah ayat 245, Allah sebutkan, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, yaitu adalah menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dari infak dan sedekah yang kita keluarkan, itu justru akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah itu ikhlas nggak ikhlas pasti berbalas. Yang kedelapan yaitu rezeki tak terduga. Setiap orang pasti suka dengan kejutan-kejutan. Yang mana kejutan dari Allah itu tentu ada syaratnya. Tentu ada musababnya yang kemudian ketika syarat dan musabab itu kita penuhi, maka kita akan mendapatkan kejutan-kejutan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang datangnya luar biasa tanpa kita pikirkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Jadi kuncinya adalah ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang besar dari arah yang tidak disangka-sangka, mendapatkan kejutan-kejutan yang menarik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah 8 jalan untuk kita bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Al-Quran. Silahkan pilih jalan mana yang kita ingin ambil dan tempuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.